welcome back to podcast. Asik sedap. Bebas ya. Ini Pak Produser mana jinglenya sih? Kok nggak ada jingle? Tahu nih udah berapa episode nih nggak ada jinglenya. Aduh bingung gue. Lo apa kabar men? Baik. Lu gimana men? Sehat dong, gue makin sehat. Makin Gue sehat, lagi ya? rajin olahraga sekarang. Olahraga. Ya, pakai barbel 5 kilo lah lumayan. Sambil tidur gitu. Nggak mungkin. Nggak men, sambil jongkok. Yeah. Sama gue juga berusaha olahraga sih, pengen body gue kayak Andrew aja cuy. Cuma nggak kesampean cuy, bingung gue. Lu jadi Andrew Black sekarang. Nggak lucu men kalau diulang 2 kali. Oke, nggak apa-apa lah. Fast, hey. Ini ada yang teman-teman gue sih gue kan. Apaan tuh? Mereka kan WFA ya, work from home. Dan mereka mengeluhkan sesuatu nih, Fas. Apa tuh? Mereka kebetulan kan seumuran sama gue dan mereka itu para pekerja. Beberapa tinggal di apartemen, terus tinggal di rumahnya orang tuanya juga. Ada hal yang menarik sih. Apa tuh? Hal yang menarik, mereka ngeluh soal tagihan listrik, bro. Tagihan listrik? Tagihan listrik mereka tuh selama WFH tuh naik loh. Percaya nggak percaya? Karena sempat gue tanya, kenapa lu bisa naik tagihan listriknya? Bukan tarif listriknya yang naik, enggak, tapi pemakaiannya banyak. Kayak misalnya dia harus bekerja dari rumah, dia harus buka laptop, dia harus nge-charge laptopnya, dan itu full. Habis itu dia nyalain AC kamarnya terus supaya dingin, supaya nyaman dia buat bekerja, dan itu mungkin salah satu faktor dia juga. Tapi ya make sense sih men, itu make sense kan karena dia penggunaan listriknya itu pasti akan meningkat karena dia gunain terus. Nah, tapi lu kepikiran nggak sih Fas, ada nggak sih caranya supaya kita tuh jauh lebih hemat, tapi secara pemakaian normal-normal aja, tapi di sisi lain ketika kita pakai itu secara menurut kita tuh normal, di balik itu semua itu terjadi penghematan. Oh, gue tahu. Nah itu menarik sih menurut gue. Karena penting gak sih? Menurut gue itu penting banget karena emang zaman sekarang kayak yang terjadi pemanasan global, terus kita melakukan penghematan itu jadi sebuah hal yang penting gitu. Dan gue mention juga itu soal pemanasan global. Gue berasa banget sekarang nih akhir-akhir ini berasa panas banget. Bahkan gue pernah lagi hujan tuh ngerasa kepanasan. Nah mungkin karena gue pakai jas hujan. Oh pantas. Lucu banget, Fas. Lucu banget. Kapan-kapan lu stand up komedi aja di sini, Fas. Iya, tapi emang berasa panas, men. Iya, berasa panas. Mungkin karena lembab kali ya. Cuma setelah biasanya kan kalau lagi hujan itu adem ya. Tapi kali ini tuh jadi ngerasa panas kayak gitu. Cuma gue kalau lu ngomongin tentang energi gitu, kalau lu tadi nanya sebenarnya gimana? Sebenarnya gedung kampus UMN, men. Kan waktu itu sempat benar. Ya kan? Di episode kedua ya. Wah, gue udah lupa udah ribuan episode kita. Warip itu ya. Ya udah ribuan episode. Yang nonton udah 4 juta. Nah, tapi gedung UMN itu kan yang seperti lo tahu itu menang gedung paling hemat energi se-Indonesia dan se-Asia Tenggara. Jadi nggak perlu cari-cari gedung hemat energi tempat lain ya. Bener. Kalau misalnya dibahas nih yang gue tahu dan gue pernah jelasin juga. Kalau kita masuk ke kantin nih di gedung C itu udah nggak pakai AC sama sekali. Oh iya. Itu udah nggak pakai AC sama sekali karena udah cukup adem karena terbuka banget. Nah kalau orang mikirnya itu nggak disengaja, tapi itu sebenarnya sudah dirancangkan supaya memang nggak digunakan AC. Nah ini menarik nih soal perancangan ini. Nah gue mau tanya soal gedung UMN ini ya. Kalau misalnya kita lihat kan gedung UMN kan bulat-bulat ya. Iya benar. Dan orang-orang Gading Serpong bilang kita tuh gedung telur dinosaurus. Iya kan? Tapi ya di balik itu semua gedung UMN tuh ada kayak dia bukan dilapisi di luarnya bukan dilapisi sama tembok kayaknya. Benar. Tapi kayak lapisan Iya. Kalau itu disebutnya itu double skin. Itu gunanya buat apa sih sebenarnya? Itu gunanya untuk mereduksi panas. Panasnya matahari. Jadi gini, kalau misalnya lu nyalain AC di rumah lu, lu nyalain AC di rumah lu itu temperaturnya lu setting 16 derajat Celcius. Artinya AC-nya itu berusaha membuat ruangan itu 16 derajat Celcius.
Oke, jadi menyamakan dengan suhu yang di remote ya. Nah, itu. Kalau misalnya di ruangan lu panas, misalnya suhu di ruangan lu tuh nggak mungkin 30 ya. Misalnya 26, 27 gitu kan. Itu udah lumayan tinggi gitu kan. Untuk membuat menjadi 16 derajat Celcius itu kan artinya AC akan bekerja keras. Untuk itu. Tapi kalau ruangan lu udah 20 derajat Celcius artinya kan AC lo tidak akan bekerja keras dan listriknya pun nggak akan sebesar yang digunakan kalau suhu. Berarti jalan keluarnya adalah kayak gitu ya? Iya, mau nggak mau penggunaan listrik itu sebenarnya dari AC dan lampu. Ini menarik soal tadi ya, pemanfaatan energi juga berarti kan, itu secara nggak langsung ya di WMN ya? Benar. Dan yang gua tahu waktu itu sempat dibahas juga, WMN itu menang, ya tadi yang lu sebutin juga bahwa paling hemat energi se-Asia Tenggara. Pasti kan nggak cuma dari faktor tadi yang lu bilang double skin kan? Enggak. Itu kan pasti banyak banget ya? Banyak banget. Gimana kalau misalnya kita undang-undang tamu khusus untuk episode kali ini soal scientific. Iya sih. Menarik sih menurut gua. Tapi scientific bukan soal scientificnya toh, tapi manajemen energi. Benar. Soal banyak keluhan sih. Itu hal menarik juga sih ya. Yes. Dan yang tadi gua dapat info dari Pak Produser, kita kedatangan tamu penting nih. Wah, sepenting apa nih, Men? Wah, ini. Nah, ini. Beliau nih Kaprodi dari Teknik Fisika, bro. Wah, minggu lalu kita kedatangan Kaprodinya Teknik Elektro. Minggu ini kita kedatangan Kaprodinya Teknik Fisika. Gila, kita makin penting aja. Makin penting, bro. Podcast kita makin keren ya, men. Makin keren lain kali, Pak Produser, kita pakai jas. Nah, iya. Masa gembel. Nanti kalau Pak Presiden datang gimana? Kan kita malu begini dong. Ya, sebutkan 5 nama ikan. Malah dikasih kuis kita, Fas. Tapi gue mau ikutan sih, men. Biasanya berhadiah. Sepeda. Tapi rumah gue 33 kilo dari sini. Aduh. Oke, kita mau ngundang Pak Muhammad Salehuddin. Yes. Biasa kita panggil secara ikripnya adalah Pak Deden. Oke. Kita udah kedatangan tamu kita nih. Tamu spesial. Lagi. Ya. Beliau merupakan siapa dulu namanya? Kaprodi Teknik Fisika. Ya, siapa dulu? Bapak Muhammad Salehuddin. Iya, ya. Biasa dipanggil Pak Deden. Iya. Selamat pagi Pak Deden. Pak, selamat datang di Spotcast kita. Spotcast kita. Nama Spotcastnya? Spotcast. Uhuy. Ya. Wah, lucu loh Pak Deden. Kayak ini ya, kayak video lucu-lucu zaman dulu spontan. Nah, itu ya Pak. Ini bintang tamunya nih. Sekiranya harus sadar, undang lagi ya. Sumpah ya, undang lagi ya. Kelihatan umurnya udah berapa ya? Sama Pak, saya juga penikmat itu juga. Aduh, pertama kali lo kaget lo, nggak ada yang sadar. Aduh, gila. Oke. Kocak juga Pak. Terima kasih udah datang di podcast kita. Mohon maaf ganggu aktivitasnya Pak, karena ini kan hari biasa ya. Betul. Hari biasa, cuman kita butuh suatu hal yang lebih mendalam lagi mengenai teknik fisika. Dan teman-teman juga pasti banyak yang nanya tentang teknik fisika gitu kan. Karena Bapak sendiri kan yang sebagai Kaprodi Teknik Fisika nih Pak. Ya, jadi kita mau lebih dalam lagi ngulik-nguliknya tentang spesifikasi dari teknik fisika itu sendiri. Boleh dijelasin Pak mungkin fokus prodinya teknik fisika ini seperti apa Pak? Oke, mungkin sebelum ke fokus prodinya seperti apa, di sini saya jelaskan dulu teknik fisika itu apa. Boleh Pak. Jadi teknik fisika itu sebenarnya dibangun pada awal masa lalu, sekitar tahun 50-an, 70-an ke belakang. Nah, itu didirikan untuk menjembatani antara prodi fisika dengan dunia industri. Ya, jadi ada tekniknya. Jadi kita perlu fisika plus teknik, jadinya teknik fisika seperti itu. Nah, fokus teknik fisika sendiri itu secara umum di Indonesia terbagi menjadi 5 konsentrasi. Ini yang pertama ada instrumentasi dan kontrol. Itu sesuatu yang berhubungan dengan industri, alat-alat, terus bagaimana mengatur suatu sistem, itu instrumentasi dan kendali atau instrumentasi dan kontrol. Lalu yang kedua ada fisika bangunan. Nah, fisika bangunan, jadi bangunan itu ada fisiknya seperti apa. Nah, fisiknya itu kita pelajari terhadap pencahayaan,
terhadap suhu di dalam ruangan, apakah udah cocok, apakah terlalu dingin, apakah masih panas. Nah, kira-kira seperti itu. Lalu juga ada yang ketiga tentang sistem energi. Nah, sistem energi dengan fisika bangunan agak sedikit dibedakan kalau untuk fokus di teknik fisika. Lalu yang keempat ada material, yaitu segala sesuatu yang kita gunakan untuk membentuk suatu sensor. Sensor itu untuk mendeteksi, misalkan nih kayak sekarang kita ngomong di speaker, speaker ini bisa nangkap suara kita diteruskan ke komputer, tapi kan ada materialnya tuh di situ. Itu teman-teman material yang mengerjakan. Nah, di fokus teknik fisika UMN sendiri, kita fokusnya ada di tiga yang di awal. Yang pertama yaitu tentang energi, kedua fisika bangunan, ketiga terakhir instrumentasi dan kontrol. Seperti itu. Keren juga ya. Dalam banget. Ini menarik banget sih. Menarik banget soalnya kalau tolong dikoreksi ya Pak kalau saya salah ya Pak ya. Dari Bapak cerita tadi berarti kita juga ikut bukan ngebangun sih, mendesain ya Pak ya? Merancang, ya mendesain atau merancang. Iya sama. Bangunan the same thing. Iya, the same thing. Tapi harus ada fungsinya. Ya nggak Pak, tadi kayak pengaturan cahaya, berarti tata letak jendelanya harus diatur ya Pak ya. Betul. Mungkin atap dari glasses gitu biar cahaya masuk. Mungkin atapnya biar tinggi, biar apa gunanya gitu kan, itu ada kayak gitu ada filosofinya sebenarnya. Misalkan kenapa Indonesia ini kebanyakan kalau lihat rumah daerah atau rumah-rumah pada umumnya itu atapnya miring. Yes. Ya, itu gimana ini menarik. Kalau sedangkan di luar kok atapnya ada yang rata ya. Itu kenapa? Nah, karena di Indonesia ini kebanyakan iklim kita itu iklim tropis hujan. Jadi sering hujan nih. Biar airnya ngocor ke bawah, ya udah kita buat miring aja. Kalau misalkan mendatar, nanti airnya bakal tergenang di atas, nggak akan masuk ke bawah gitu. Itu filosofi dari bangunan sendiri ya. Ada fungsinya berarti. Ya, jadi di dalam dunia arsitektur maupun teknik fisika kita biasanya mengajarkan bahwa suatu bangunan itu dirancang harus melihat iklimnya sendiri bagaimana terhadap suatu daerahnya. Jadi tiap iklim itu beda-beda. Misalkan iklim di Amerika, iklim di Afrika itu kan berbeda dengan Indonesia, makanya gaya arsitektur itu agak sedikit berbeda. Iya, benar sih. Ada yang model gayanya Eropa, ada gaya Iglo. Iya, kelihatan banget sih ya. Nah, Pak, kalau ini kan sering jadi pertanyaan kalau anak-anak IPA deh ya, anak-anak IPA dengerin teknik fisika gitu kan. Terus mereka fisika gitu kan. Nah, apa di teknik fisika ini langsung belajarnya advance atau belajar dulu dari dasar? Jadi mereka boleh belajar ulang dulu fisikanya dari yang kelas 1, kelas 2, kelas 3 SMA baru terjun advance atau gimana Pak? Nah, kalau di teknik fisika sendiri memang kami tidak memungkiri bahwa yang namanya fisika itu momok bagi semua anak-anak. Betul, setuju Pak. Setuju. Fisika itu rumus, yes. hafalan banyak banget. Tapi kalau secara umum ya, dari kurikulum teknik fisika di UMN maupun yang lain juga sebenarnya kami ada suatu cara bagaimana anak-anak ini tidak terlalu fokus terhadap dunia teoretik seperti itu. Makanya namanya juga fisika teknik atau teknik fisika, fisikanya dulu kita ajarin baru tekniknya, gitu ya. Jadi kalau secara kurikulum teknik fisika sendiri kita bagi menjadi beberapa tahapan sebelum langsung ke advance. Ada yang pertama matematikanya dulu kita kuatkan. Lalu basic science. Itu semester 1 ya Pak ya? Semester 1 kita kuatin dulu. Setelah masuk nih matematika dan basic science, lalu masuk ke arah mata kuliah yang berkaitan dengan science dan engineering. Jadi ada peralihan dari science ke engineering. Nah, baru di terakhir ada engineeringnya khusus untuk matang di bagian teknik itu seperti apa di dunia teknik fisika. Jadi sebenarnya cuma namanya doang fisika ya? Ya. Tidak terlalu campuran berarti ya? Sebenarnya bukan dikatakan campuran ya. Sebenarnya teknik fisika itu semua teknik itu pasti ada fisikanya. Iya. Sempat waktu itu kita wawancara teknik elektro juga ada fisikanya. Masih ada fisikanya. Nah, di teknik fisika ini lebih ke arah bagaimana kita bisa menjembatani antara keilmuan teknik satu dengan keteknikan yang lainnya, tapi difokuskan dengan fokus teknik fisika itu sendiri. Makanya disebut sebagai multidisiplin engineering. Multidisiplin engineering. Ya. Berarti dikombin dengan industri juga dong ya? Ya, pasti. Nggak langsung ya Pak ya? Secara nggak langsung pasti dikombin dengan dunia industri. Pak, kalau misalnya ngomongin sama industri juga dan berkaitan tentang kurikulum yang tadi Pak Deden udah ceritakan. Nah, sebenarnya di Indonesia ini industri-industri yang berkaitan sama teknik fisika
itu sudah banyak atau gimana sih Pak perkembangannya di Indonesia? Kalau dilihat dari perkembangannya, kita sekarang jangan lihat industrinya dulu deh. Sekarang kita ngelihat prodi teknik fisika itu justru sekarang udah mulai berkembang. Sebelum ada UMN, prodi teknik fisika itu hanya ada di negeri. Nah, udah mau masuk tahun 2000 udah mulai banyak yang mengikuti. Itu kan berarti indikasi bahwa lulusan atau keilmuan yang diperoleh oleh lulusan teknik fisikanya juga diperlukan oleh industri. Jadi ada gayung bersambut nih, lulusannya ada, memang diperlukan, karena sedikit ya perlu nambah lagi dong di industri. Demand-nya makin banyak ya Pak ya. Nah itu indikasi bahwa industri juga memerlukan untuk ahli di bidang teknik fisika itu sendiri. Nah bicara dengan tadi teknik fisika dengan tempat-tempat lain nih Pak, apa sih yang membuat UMN ini beda sebenarnya Pak daripada yang lainnya gitu? Boleh diceritakan Pak? Pada dasarnya secara umum kurikulumnya pasti sama ya, secara basic pasti sama. Tapi yang membedakannya adalah pasti fokus utamanya sendiri. Ya, kalau misalkan di UMN ini fokus kita kan sekarang UMN ini sudah masuk ke dalam kategori kampus yang paling hijau di Indonesia. UI Green Metric kita peringkat 13. Gedung UMN, gedung C kita juara 1 di nasional 2013, dan secara ASEAN juga tahun 2014 nih. Nah, keunikan dari TF UMN ini, kita memiliki fasilitas ini sebagai wadah yang paling ideal untuk belajar teknik fisika di bidang itu, terutama di bidang berkaitan dengan energi. Sedangkan di tempat lain, mungkin fasilitas yang nyata seperti itu mungkin kurang ada. Nah, itu keunggulan dari keunggulan dari TFUMN itu sendiri. Pak, tadi ngebahas soal ini perbedaan dengan kampus lain juga, dan mungkin sebelum ke arah sana lagi, aku kembangin lagi. Aku mau menyimpulkan sesuatu nih Pak. Berarti teman-teman teknik fisika itu tidak perlu harus susah-susah untuk cari role modelnya ya Pak ya. Untuk dari segi bangunan dari segi bangunan ya. Karena di kampusnya sendiri juga bisa diteliti. Betul. Benar ya? Bahkan kampusnya sendiri sudah menjadi living laboratory dari mahasiswa TFUMN. Udah living laboratory, bukan ruang jadi lab gitu ya. Sadis ya. Jadi nggak perlu harus. Setahu saya dulu tuh ada gedung paling hemat energi tapi bukan di Indonesia. Iya, ya, di Singapura ya? Singapura kalau nggak salah. Singapura benar. Jadi kita kalau misalnya mau cari role model arsitektur dan green arsitektur segala macam itu harus ke Singapura. Ya. Tapi sekarang mau TF maupun yang arsitektur juga ya udah role modelnya ini aja kan. Iya. Bahkan ya setiap kali ada kunjungan baik dari prodi teknik fisika maupun dari universitas prodi lain gitu, dari univ lain datang ke sini cuma ngeliat gedung hemat energi UMN itu gimana sih gitu. Jadi sayang banget kalau misalkan orang lain udah ngelihat gedung UMN ini hemat energi dipelajari, kok kita nggak pelajari gitu. Oh iya Bu. Saya pernah sih Pak lihat Bapak ngajak muter-muter orang gitu ya. Banyak ya. Waktu itu kita sempat ngobrol ya Pak ya, dari mana gitu-gitu muter ya. Muter tuh gak cuma foto-foto doang, mereka iya, ngejelasin minta penjelasan. Kenapa bolong-bolong, kenapa bulat gitu, kenapa bulatannya kok yang di sini kecil, kok yang di sana besar. Gak sengaja waktu itu ketemu Pak Dede dan terus nanya segala macam. Mungkin bisa sekalian dijelasin kali Pak. Mungkin teman-teman di sini nggak paham juga Pak. Itu maksudnya gimana sih Pak? Kenapa bolongnya ada bolongnya besar di gedung C itu kan? Di gedung C kan bolongnya kecil kan? Kenapa di gedung D bolongnya besar? Jadi ini markas Avengers yang itu kan boleh jelasin nggak Pak? Oke, secara awam ya, secara besar. Jadi matahari itu kan berputar ya, dari barat dari timur ke barat. Nah, gedung itu kan nggak selamanya terpapar oleh cahaya matahari, kan? Nah, bagian sisi yang nggak sering terpapar oleh matahari itu bolongnya dibuat kecil atau besar nih? Nah, kan apa kecil itu? Yang nggak kena matahari, yang nggak kena matahari gede dong harusnya ya. Betul. Ya kan? Itu salam gitu kan? Karena kan mataharinya nggak kena, jadi dia harus maksimal masuk. Betul. Ya, benar. Masih ada lowongan dosen nggak? Baru satu pertanyaan. Nah itu salam kayak gitu, jadi biar nggak terlalu silau, ya kita buatnya kecil-kecil aja bolongnya. Iya benar. Karena kalau cahaya masuk ke dalam ruang, itu nggak cuma cahaya yang masuk, tapi panas juga masuk. Jadi nanti impactnya ke depannya bahwa kalau misalnya tadi yang terlalu kena matahari terlalu sering, dibikin kecil-kecil supaya tidak terlalu panas ya Pak. Tadi Bapak bilang ya Pak. Dan itu supaya pemakaian AC-nya juga tidak terlalu. Pada intinya seperti bener itu. ya?
Betul. Betul banget. Tuh, ya dapat ilmu di podcast kali ini ya. Ya, ini ilmunya penting ya. Ceritain ke mama bapaknya Asik. ya. Kelihatan pintar ya enggak? Nah, Pak, kalau kita ngomongin teknik fisika juga dan kita ngomongin ini, itu sebenarnya prospek karirnya gimana sih, Pak? Yes. Soalnya orang kan jarang ya teknisi fisika gitu. Kayaknya belum begitu familiar di telinga kita. Itu gimana sih, Pak, prospek karirnya? Kalau prospek karir teknik fisika itu sekarang malah lebih direkognisi ya. Oh, ya? Lebih banyak udah ngeliat, teknik fisika ya, berarti kamu kalau nggak berhubungan dengan dunia instrumen, fisika bangunan pasti energi, udah pasti ketahuan seperti itu. Contohnya aja sekarang gedung UMN kita kan sekarang yang gedung C, gedung D kan desainnya kan dari arsitektur, tapi bagaimana kita make sure kalau gedung itu secara kuantitatif, secara angka-angka nih bener nih hemat energi, ada penurunan berapa kilowatt nih atau beban dayanya berapa yang bisa ditanggung oleh gedung ini. Itu teman-teman teknik fisika yang melakukannya. Jadi berarti nanti ada agensi fisika sendiri atau in-house di perusahaan, Pak? Dua-duanya ada. Dua-duanya ada. Karena sekarang ini setiap sekarang perusahaan industri itu kan kalau misalkan ingin mengikut sertakan perusahaan atau industrinya ke dalam suatu misalkan lomba ataupun kompetisi yang diadakan oleh Kementerian SDM untuk biar saya dapat penghargaan bahwa perusahaan saya hemat energi, mereka harus memiliki salah satu profesi atau orang yang bekerja sebagai auditor manager maupun auditor energi. Nah, di sini auditor manager dan auditor energi ini harus memiliki sertifikasi khusus di bidang itu. Nah, apa yang dipelajari oleh auditor energi ataupun auditor manager itu juga dipelajari di teknik fisika. Jadi kita bisa masuk ke area itu. Oh, kalau tadi Bapak sempat ngomong sertifikasi. Kalau di UMN ini udah ada sertifikasinya untuk sertifikasi teknik fisika kita untuk tahun kemarin kita sudah meloloskan 2 angkatan untuk mendapatkan sertifikasi Green Building Council Indonesia. Itu Greenship Associate. Greenship Associate. Jadi Greenship Associate itu entry menjadi Greenship profesional. Jadi anak-anak ini dibekali keilmuan tentang green building itu seperti apa. Oke. Jadi ini keren banget. Mitra kami Green Building Council Indonesia atau GBCI itu subsidiary dari World Green Building Council. Berarti sorry Pak, nanti boleh dikoreksi lagi ya Pak kalau aku salah. Ketika mereka lulus dari S1 ini dengan membawa sertifikat itu, mereka sudah dianggap sebagai ya tanda kutip ya Pak, dalam tanda kutip expertnya dari green building itu sendiri. Secara entry sudah bisa dikatakan seperti itu. Jadi tapi saya koreksi lagi nih, tadi katanya setelah lulus, tapi bukan setelah lulus kita persiapkan. Sebelum magang. Nah, sebelum magang bahkan. Sebelum magang. Ya ini yang asik, ini dibutuhin sih sebenarnya. Kalau misalnya ditanyain sama orang kan, Mas Mbak lulusan dari mana? Oh saya lulusan dari ini, sama-sama teknik fisika. Sudah ada sertifikasi. Gitu. Nah, cuman saya ada sertifikasi. Nilai plus. Ya benar ya Pak ya, kayak gitu ya Pak ya. Mau ngulik lagi nih Pak, boleh ya Pak ya? Tadi prospek karir. Kalau sekarang fasilitas tadi boleh dijelasin lebih lanjut nggak Pak? Lab itu ada apa aja sih Pak? Nah, ini kan pasti beda-beda ya Pak ya, namanya teknik ya kan pasti beda-beda. Kalau dari sisi laboratorium, kami di sini ada semacam laboratorium yang kami kelola dan juga ada laboratorium yang sifatnya sharing dengan prodi lain. Kalau yang untuk yang kami kelola itu ada 3. Yang pertama lab fisika dasar, itu lab entry pertama dulu. Mereka belajar tentang basic science, mereka harus masuk laboratorium tersebut. Lalu untuk semester berikutnya ada lab tentang thermal dan aliran ya. Nama labnya itu thermal and flow science. Thermal and flow science ya. Tinggal lu. Ngerti gitu. Jadi gini maksudnya. Jadi lab itu ada, mereka belajar tentang thermal dunia bagaimana ruang ini hangat atau tidak, dan belajar itu tidak cuma hanya sekedar pakai alatnya doang, tapi juga ada semacam simulasi yang mereka gunakan untuk memodelkan temperatur itu seperti apa. Ada itu Pak di UMN Pak? Ada di UMN. Gokil ya, keren juga. Lalu ada fluidanya, tadi flow bukan flow, maksudnya fluida, thermal and fluid science maksudnya. Cairan ya Pak ya? Fluid itu cairan. Tapi karena kita nggak tahu cairannya itu apa, nah kita namakan sebagai fluida. Gitu. Ya. Jadi di fluida itu ada kuliah mekanika fluida. Jadi bagaimana proses suatu
fluida itu bisa mengalir, itu juga kita pelajari baik secara praktek maupun secara simulasi pakai komputer. Lalu yang ketiga ada lab yang baru kita bangun, namanya Green Building and Energy Laboratory. Itu lab khusus untuk anak-anak melakukan proyek sebenarnya. Jadi di lab tersebut nanti akan ada praktek mengenai energi terbarukan, ada praktek mengenai simulasi energi bangunan seperti apa, dan juga ada riset mengenai monitoring energi yang digunakan di bangunan itu seperti apa, khususnya yang digunakan oleh UMN. Jadi kalau misalkan saya pengen tahu UMN bulan ini udah terpakai berapa kilowatt dan udah habis berapa duit, itu bisa dilihat di gedung tanpa harus tanpa kita ngukur langsung ke lapangan, bisa langsung pakai melalui data. Wow. Nah, itu dan itu lagi progres kita bangun di gedung UMN. Tapi sumpah ya, gue punya kenalan juga mahasiswi di Teknik Fisika, Pak. Ya. Dia ikut Olimpiade ya, benar ya? Ya betul. Kan ada, tapi kalau UMN sendiri kita tahun kemarin dan tahun ini rencananya juga akan aktif ikut serta, namanya KNIPA, Kompetisi Nasional Olimpiade Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Di situ ada matematika, fisika, kimia, dan biologi. Wow. Nah, untuk saat ini sudah melakukan rekrutmen nama-nama saja yang ikut serta, dan sesuai dengan kriteria dari sisi nilainya kita akan ikut sertakan di lomba tersebut. At least kita, teknik fisikanya UMN itu udah masuk ke kancah-kancah perlombaan kayak gitu ya, yang skalanya nasional, dan itu patut diperhitungkan juga. Iya. Kan nggak cuma lomba. Jadi kalau dari teknik fisika UMN sendiri kita nggak terlalu tidak terlalu memaksakan anak ini harus ikut lomba sesuai dengan bidangnya. Boleh apapun, karena kan mereka punya bakat tertentu ya. Betul. Misalkan kemarin salah satu anak teknik fisika ikut lomba debat bahasa Inggris dari skala regional lab Kompartis 3 juara 4. Itu sudah bagus sekali. Anak teknik fisika jago bahasa Inggris, terus menang lomba gitu. Berarti nilai plus. Tapi secara nggak langsung bahwa teman-teman teknik fisika itu gemar ikut lomba ya sebenarnya. Udah dapat keren. Dia punya sertifikat dari lomba, dia punya sertifikat yang tadi itu yang green building. Ya kan? Pengalaman magang. Udah kerja, udah tinggal nyerahin CV. Enak banget ya. Nah, Pak, kalau untuk aktivitas prodinya gimana, Pak? Mungkin ada kegiatan mahasiswanya atau company visit atau apa gimana? Ya, kalau untuk dari sisi aktivitas tentunya memang kita tidak melulu kuliah di teknik fisika UMN, pasti ada kegiatan di luar yang bisa memberikan wawasan anak-anak ini tentang dunia luar itu seperti apa. Penting sekali, Mbak. Company visit kami pasti lakukan rutin minimal setahun sekali, itu kita lakukan. Kalau kemarin kita sudah melakukan berbagai macam kunjungan. Salah satu contohnya di salah satu perusahaan terbesar memproduksi solar panel di Indonesia. Jadi anak-anak tuh bisa terjun langsung ke lapangan, tahu gimana cara buat produksi material itu seperti apa dalam satu solar panel. Keren banget. Solar panel itu sekarang lagi digalaki juga sih. Ya Pak, di perumahan-perumahan smart living segala macam itu perlu banget. Dan lampu jalanan. Lampu jalanan benar ya, pakai solar panel. UMN aja lampu parkir kita udah pakai solar panel. Ada beberapa tol di Indonesia itu sudah pakai solar panel. Nah itu tuh penting sih sebenarnya untuk baru nggak gue juga. Bahkan infrastruktur aja negara itu pakai penghematan energi atau manajemen energi itu sendiri ya Pak, benar ya? Betul. Jadi lapangan kerjanya sebenarnya gede banget. Demand-nya ke depannya akan lebih tinggi lagi. Benar banget. Keren. Kalau kita bahas lebih lanjut bisa seharian karena terus terang sih banyak yang mau kita gali sih. Ini jujur aja ya, kebuka jadinya semuanya sih. Apa yang kita pengen tahu soal fisika dan teman-teman tuh jadi lebih paham. Jadi jawaban bahwa mereka yang di pikiran mereka tuh dari namanya fisika. Belajar atom. Belajar. Jadi mungkin di sini saya highlight dulu ya, dari sisi pembelajaran teknik fisika itu sendiri, tidak melulu kita belajarnya rumus, teori segala macam. Ada 3 pendekatan sebenarnya. Pendekatan teori seperti itu, ada pendekatan pengukuran. Jadi anak-anak ini harus bisa mengukur pakai alat ukur ya tentunya, mengukur cahaya gimana, mengukur temperatur bagaimana. Dan ketiga ada pendekatan melalui program komputer. Jadi Berarti teman-teman diingat-ingat, teknik fisika bukan belajar soal fisika melulu ya Pak ya?
Tapi soal ya manajemen energi, manajemen building ya Pak ya. Iya. Itu hal yang menarik dan bahkan kalian punya sertifikatnya. Dan ke depan kita juga akan coba mencari sertifikasi yang lain sih untuk bidang-bidang terkait. Wow. Oke. Kalian udah dapat sertifikat dari lomba, sertifikat tadi ya, green building, magang, kerja udah lancar. Udah, kalian nggak usah pikirin. Karena menurut kita pengalaman kayak gitu tuh penting banget. Iya, betul. Itu yang membedakan kalian dengan yang kamus-kamus lain ya Pak ya. Mungkin itu bisa digaris bawahi. Oke, gitu. Satu mungkin lagi di garis bawah ini UMN sendiri tadi udah disinggung sih di awal. Kalau misalkan masuk teknik fisika UMN, gedung UMN tuh jadi living lab laboratory. Nah, nggak perlu cari-cari gedung lagi ya untuk role model ya. Nggak usah ke Singapura atau cari yang gedung bangunan di Indonesia lain, tapi di UMN aja udah cukup. Oke, gitu. Keren banget. Itu aja. Thank you Pak. Infonya sangat berguna buat kita hari ini. Buat kalian yang udah tertarik, aduh gue kepengen teknik fisika. Nah, silahkan aja. Langsung aja daftar, masih terbuka sampai hari ini, detik ini, besok harga naik. Wah, enggak. Bulan ini kita masih sama promonya, formulirnya itu 200.000 itu gratis. Masih free. Gratis. Pendaftaran free, kalian tinggal masukin ada di kode vouchernya ketika kalian mendaftarkan online. Iya kan? Pendaftaran online, kalian tinggal masukin aja kode vouchernya free form. Tulisannya gimana? FREE-FROR, huruf besar semua tanpa spasi. Tadi lu ngomong apa? FREE-FORR. Iya itu benar. Ya, huruf besar semua nggak ada spasi. Ya, benar. Dan itu kalian bisa daftar online di pmb.umn.ac.id. Untuk info selanjutnya kalian bisa buka di www.umn.ac.id atau langsung nonton podcast kita aja. Yes, komen-komen. Yes, komen-komen. Yang suka langsung komen aja, langsung subscribe, tekan loncengnya biar kalian dapat notifikasi. Benar, komen yang banyak juga. Ya. Kalau kalian suka, kalian komen lanjut dong, bermanfaat banget. Yang kalian nggak suka, ya udah kalian diam aja. Tetap kita lanjutin kok, tenang. Dan yang penting kali ini podcastnya agak lumayan. Sama ini gue mau nyapa dong, boleh. Iya, teman-teman yang udah komen dan udah chat ke kita langsung Yes, halo teman-teman, nonton kita terus ya. Gimana kalau episode selanjutnya kita bacain? Kita ada beberapa kan teman-teman dari Palembang ya? Iya, dari Palembang. Hai. Itu pada ngechat kita. Yes. Kalian boleh titip salam kali ya. Kebanyakan kali. Kalau titip salam main ke radio men. Jangan titip salam lah ya. Oke. Oke, gitu aja. Jangan lupa untuk sosial media kita di follow juga. Follow di Facebook, ada subscribe di YouTube, ada di Instagram, ada 2. Di YouTube, Facebook itu namanya Universitas Multimedia Nusantara, dan di mana tadi gue lupa. Di YouTube, Facebook, Instagram. Ada @Instagram @Universitas Multimedia Nusantara, dan ada @pmb.umn. Atau kalian pengen konsultasi secara tatap muka, silakan aja. Ya, nanti linknya akan kita kasih di bawah sini. Yes. Tatap muka online ya teman-teman ya. Siapa tahu, kayaknya kurang nyaman kalau cuma WhatsApp, silakan. Betul. Jangan video call lewat WhatsApp. Jangan. Jangan. Sebaiknya jangan. Tapi langsung aja di udah ada nanti ada medianya ya. Mukanya Andri. Yes. Oke, cukup sekian dari kami untuk episode kali ini. Jangan lupa follow IG kita juga. Gue IG-nya Andrianto GP dan gue Kevas Arif Sen. Kita berdua mohon pamit dari episode kali ini. Selamat puasa. Yes. Ya, jangan bolong-bolong. Betul, jangan bolong-bolong. Tonton terus episode-episode selanjutnya di Spotcast. Uhuy.